Kita langsung mulai aja ya. Pernah dengar soal penelitian tentang kelelawar mabuk? Kedengarannya emang kayak lelucon, tapi studi ini justru mengungkap sebuah kebenaran yang jujur aja cukup mengerikan tentang apa yang terjadi pada otak kita saat dibawa pengaruh alkohol. Oke, kita mulai dari kesimpulan akhirnya dulu biar jelas. Bahaya terbesar dari alkohol itu sebenarnya bukan karena bikin kita jadi ceroboh atau sempoyongan. Bukan. Bahayanya adalah kita merasa sangat-sangat mampu melakukan semuanya, padahal otak kita sebenarnya lagi beroperasi dengan jeda waktu, alias delay. Pertanyaannya kan, gimana caranya kita bisa tahu ini dengan pasti? Maksudnya, bagaimana cara menguji batas kemampuan seseorang saat mabuk berat dengan aman? Jawabannya, ya agak aneh sih. Jawabannya datang dari kelelawar. Nah, untuk paham kenapa jawabannya adalah kelelawar, kita perlu ngerti dulu soal sesuatu yang luar biasa di dalam kepala kita semua. Ada semacam model dunia yang kuat, tapi nggak kelihatan. Peta internal ini, bayangin aja kayak GPS super canggih di dalam otak. Dia jalan terus-menerus memprediksi kita ada di mana dan apa yang bakal terjadi di detik berikutnya. Nah, inilah bagian pertama dari otak yang diserang dan dirusak oleh alkohol. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana sebuah eksperimen yang kedengarannya konyol ini ternyata dirancang dengan sangat jenius untuk melihat masalah delay di otak tadi. Dan perlu dicatat ya, para peneliti ini bukan asal-asalan atau cuma iseng. Mereka memilih kelelawar karena di alam liar, kelelawar pemakan buah itu emang udah terbiasa mengonsumsi alkohol dari buah-buahan yang terfermentasi. Jadi mereka adalah model yang ideal banget untuk mempelajari efek alkohol. Kenapa kelelawar jadi subjek yang sempurna? Gini, beda sama manusia, mereka itu navigator 3 dimensi super cepat yang hampir sepenuhnya ngandelin suara. Cuma suara. Ini bikin para peneliti bisa menguji kesadaran spasial mereka secara murni, tanpa ada gangguan dari indera penglihatan atau yang lainnya. Prosedur eksperimennya sendiri sebenarnya cukup sederhana, tapi presisi banget. Jadi, kelelawar dikasih air gula dengan dosis alkohol yang beda-beda. Ada yang tanpa alkohol, ada yang dosis rendah, sedang sampai tinggi. Terus, mereka dilepaskan di ruangan gelap yang penuh rintangan. Semua direkam, mulai dari jalur terbangnya sampai suara ekolokasinya untuk diukur penurunannya secara angka. Dan hasilnya, wah ini benar-benar jelas banget. Hasilnya nunjukin sebuah pola yang sangat spesifik tentang bagaimana kemampuan seekor kelelawar, dan kalau kita pikir-pikir, manusia juga, mulai hancur berantakan. Coba lihat grafiknya. Ini inti dari hasilnya. Semakin tinggi dosis alkoholnya, semakin sering kelelawar itu nabrak. Kemampuan navigasi mereka benar-benar anjlok. Di dosis tinggi, bisa dibilang mereka gagal total. Tapi, nah ini dia poin yang paling krusial. Otot kelelawarnya itu baik-baik saja. Kekuatan kepakan sayap mereka tetap sama, tetap kuat. Yang rusak itu bukan fisiknya, yang rusak itu otaknya. Kemampuan otak untuk memproses informasi dan mengambil keputusan di waktu yang tepat, itu yang anjor. Dan dari sini kita bisa menarik benang merahnya langsung ke pengalaman manusia, terutama saat seseorang nekat mengemudi dalam keadaan mabuk. Jadi alkohol itu pada dasarnya menciptakan luck. Ya, luck. Kayak kalau kita main game online dengan koneksi internet yang jelek. Ada jeda antara peta di otak kita dengan dunia nyata. Otak kita menerima informasi yang sebenarnya udah basi, walaupun kita ngerasanya semua terjadi seketika. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Si kelelawar merasa dia bisa bergerak, dia mampu. Tapi dunia di sekelilingnya itu sebenarnya udah bergeser sepersekian detik lebih dulu. Inilah yang menjelaskan fenomena pengemudi mabuk yang sering bilang, "Saya lihat kok mobil itu, tapi entah kenapa nggak bisa menghindar." Makanya, walaupun penelitian ini punya nama yang lucu dan sering jadi bahan tertawaan, dampaknya itu sangat serius dan bertahan lama bagi ilmu pengetahuan dan juga bagi keselamatan kita di jalan raya. Jadi kenapa penelitian ini penting? Pertama, ini membuktikan kalau mabuk saat berkendara itu adalah masalah delay pemrosesan di otak, bukan soal kurangnya niat baik atau masalah moral. Kedua, ini jadi model penelitian yang penting banget buat navigasi 3D. Dan ketiga, ini membuktikan bahkan makhluk yang secara evolusi udah beradaptasi dengan alkohol pun punya batas aman yang sangat tipis. Dan yang lebih keren lagi, wawasan dari kelelawar-kelelawar ini sekarang ikut membantu kita membangun mesin yang lebih pintar. Desain sensor untuk drone dan mobil otonom belajar dari sini. Tujuannya biar mereka nggak mengalami keterlambatan penglihatan yang sama fatalnya. Dan itulah kesimpulan akhirnya. Kadang-kadang, pelajaran yang paling penting dan paling membekas itu justru dibungkus dalam humor. Humor yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dan menghadapi sebuah kebenaran yang mungkin selama ini coba kita hindari.